Membangun waktu berkualitas dengan anak sambil berwisata. Kalau bagi warga ibu kota biasanya pilihan paling umum adalah mall gitu kan, karena paling simpel. Tapi kadang-kadang kalau misalnya budgetnya lagi tipis gitu kan, budaya konsumtif nggak boleh dibudayakan dong pastinya kan. Tapi boleh lah sekali ke mall kalau kita biar akrab bersama keluarga adalah makan malam seperti itu. Boleh, iya pastinya. Tapi Niko nih ya, tapi yang namanya berwisata bersama keluarga itu nggak harus mahal, nggak usah keluar uang banyak. Betul. Salah satunya adalah ke museum. Ini cukup menyenangkan untuk si kecil, untuk buah hati. Ya Jadi kan? banyak sekali kalau manfaatnya kalau kita pergi ke museum bersama si kecil ya, bersama keluarga nih, selain memberikan wahana edukasi juga, ikatan antara orang tua dan anak itu semakin kuat, harmonis, bondingnya itu semakin dapat ya, seperti ini. Salam adik-adik, aku Pembeleh Marun, aku Raja. Kami keluarga Kumi, di depan sana ada Kumira. Ada baca saja nama masing-masing ya, hai Kumi. Itulah keluargaku, seru di mana-mana. Coba temukan kami di setiap halamanku. Mendongeng, salah satu hobi Hikaru Uno. Tema binatang menjadi favoritnya. Dengan cara ini Hika sekaligus belajar mengenal beragam satwa. Tapi kali ini berbeda. Kedua orang tua Hika mengajak sang buah hati mengenal satwa dengan berkunjung ke Predator Fun Park. Semakin menyenangkan karena Helda sang bunda mengajak Alvar, teman bermain Hika. Kemana? Ke tempat buaya. Bagi anak-anak, tema binatang selalu menarik perhatian. Berinteraksi dengan satwa dipercaya dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan intelijensi anak. Berwisata bersama keluarga juga mampu memperketat ikatan antara anak dan kedua orang tuanya. Komunikasi intensif keduanya juga dapat terjalin harmonis. Nanti ikatan antara saya, papahnya Hika sama Hika juga akan lebih erat lagi. Soalnya kan kita nanti interaksinya juga akan lebih banyak. Kalau biasanya kalau di mall, di playground, ya dia masuk ke arena playground, udah gitu aja kita cuma bisa lihat dari luar. Kalau di sini kan kita bisa dampingin dia tanya apa kita bisa jawab. Dengan wisata edukatif, daya imajinasi anak sekaligus dirangsang. Melalui observasi, anak perlahan mampu membedakan ukuran suatu benda. Seperti Hika yang antusias saat melihat fosil buaya berusia 65 juta tahun. Kita lihat tadi luarnya buaya, sekarang kita lihat dalam tubuhnya buaya. Pertama, kakak mau jelasin tentang jari. Jari buaya ini, kalau kita punya berapa jari? Satu tangan kita hitung yuk. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita pindah yuk ke belakang. Kita lihat jarinya ada berapa? Hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Loh? Jadi ada berapa? 4. Predator Fun Park baru dibuka 2015 lalu, tapi peminat wisata edukatif ini sangat banyak. Tak hanya warga Kota Batu, tapi juga wisatawan dari luar daerah. Ada 17 wahana yang ditawarkan pengelola. Meski jenis hewan predator yang dikenalkan baru berasal dari spesies buaya dan ikan. Anak-anak juga belajar mengenai kelangsungan hidup binatang serta habitatnya. Mereka bisa berinteraksi di sini bersama keluarga, bersama mama, bersama papa, kemudian bersama putra-putrinya. Mereka bisa ya berkomunikasi dengan baik lah. Bagaimana di sini papa bisa memberikan informasi kepada si kecil bagaimana menjaga tubuhnya. Kemudian adik juga bisa tahu bagaimana belajar tentang buaya itu kenapa dia punya gigi yang seperti ini dan sebagainya. Seperti itu bisa didapatkan di sini semuanya. Tak perlu khawatir untuk berinteraksi dengan buaya, karena beberapa di antaranya telah dilatih oleh pawang. Puas berjalan-jalan mengenal hewan predator, Hika dan Alvar melanjutkan petualangan mereka ke Museum Tubuh. Usia keduanya memang terlalu dini untuk mengenal fungsi organ tubuh.
Namun anak-anak ini dapat memahami fungsi dasar panca indera mereka. Ada pula replika otak. Di sini orang tua juga dapat mengetahui fungsi otak anak yang paling dominan. Ini bisa jadi acuan untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Ada 17 zona di musim tubuh, tapi tidak semuanya cocok untuk balita. Karena anak-anak lebih suka mengeksplorasi sambil bermain, orang tua pun sebaiknya memilih wahana yang tepat. Makan sayur wortel. Apa ini? Sayur bayam. Kalah. Silahkan monster. Di Museum Tubuh, Hika dan Aufar mendapat beragam pengetahuan dasar. Mereka juga mulai paham bahwa tubuh perlu mendapat asupan bergizi agar tubuh selalu bugar dan sehat. Tentu saja, selama menjelajah museum, orang tua harus memberikan beragam penjelasan kepada anak. Tentunya nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kemarin direview juga yang sudah pernah dibacakan atau diberitahu sebelum berangkat ke sini, kita ulangi lagi. Jadi nanti informasinya akan lebih masuk lagi karena kan kalau anak kecil kan intinya kan pengulangan. Jadi disambung-sambungin antara yang dari wahana, jadi karena dia sudah amazed dengan wahananya, nanti karena dia dimasukin informasi gitu pasti nanti akan lebih keserap. Orang tua Aufar juga membekali diri lebih dahulu dengan beragam informasi seputar satwa dan organ tubuh manusia. Jadi orang tua itu ikut aktif menceritakan apa sih yang diceritakan oleh tour guide. Nggak semerta-merta dibiarkan aja sama tour guide-nya gitu. Kita ceritakan lagi pakai bahasa kita, jadi anak lebih ngerti apa sih sebenarnya isi dari museum tubuh ini. Lihat apa aja deh, di sana ada apa aja. Sekalian juga kalau kita punya foto-foto, nanti kita suruh dia ceritain lagi apa yang udah dia pelajari di sana gitu. Belajar tak harus melulu serius. Di masa anak-anak, belajar juga berarti bermain. Berwisata dan bersenang-senang juga dapat dilakukan lewat cara sederhana. Tak perlu mewah, yang penting anak senang dan bergerak bebas. Apristika Fauzia, Ramang Preseno melaporkan untuk NET.